sia-sialah pengawal bekerja. Sia-sialah kamu pengawal negara ini dan dulu sampai jauh dan maka roh yang diperoleh dari susah payah sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu itu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu rumah. Seperti anak-anak pangan di tanah Hawa, demikianlah anak-anak pada masa muda.
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, firman Tuhan di ibadah online penyuluh pada hari ini kita akan terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan untuk kita nikmati bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikannya lewat media. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian sabda Allah. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun dan bagaimanapun sikap kita harus relakan bahwa Allah menggambarkan kita umat yang percaya, umat percayanya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk cinta kasihnya kepada kita, menyelamatkan kita untuk dunia kekekalan, supaya di mana dia berada kita pun berada, bahwa kita digambarkannya sama seperti domba. Kita adalah dombanya Allah. Kalau begitu sakitnya, begitu mencekamnya menjadi umat Tuhan, karena dikatakan kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Menakutkan, hidup dalam tekanan, hidup dalam ancaman, hidup dalam bahaya. Itu berarti bahwa serigala itu tidak hanya satu ekor, tapi dikatakan di tengah-tengah serigala. Berarti ada himpunan serigala. Ada beberapa makhluk yang dikotbahkan Yesus di sini. Yang pertama domba, yang kedua serigala, yang ketiga ular, dan yang keempat merpati. Dan Alkitab hari ini akan menjawabnya. Alkitab akan menerangkannya. Setiap analogi yang dibuat oleh Yesus. Mari kita pelajari tentang domba. Domba ini adalah makhluk lemah. Makhluk lemah. Kenapa lemah? Karena tidak dapat lari kencang seperti kuda atau seperti rusa, seperti kijang. Kalau kita perhatikan binatang domba ini, hewan domba ini, dia tidak bisa lari kencang. Terbatas larinya. Kelemahannya yang kedua, dia tidak memiliki tanduk untuk menyerang seperti kerbau. Dia memiliki tanduk, tapi tanduknya ke bawah. Peol kalau dalam bahasa Batak. Kalau bahasa Nenggolan, perdum. Kalau bahasa Perdada, rohok-rohok. Tanduk domba itu bukan untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri pun gak bisa, gak sanggup tanduknya itu. Jangankan menyerang, mempertahankan diri pun itu gak berguna. Jadi domba itu adalah makhluk lemah. Itu yang pertama, dia makhluk lemah. Yang kedua, dia termasuk
binatang yang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Karena kalau dia kita biarkan pergi, dia tidak tahu kembali ke kandangnya. Tidak tahu. Kalau kambing, kalau datang hujan dia kembali ke kandangnya. Dan binatang-binatang yang lain, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Tapi domba tidak. Jadi dia bodoh. Yang berikutnya kenapa dia bodoh? Karena mudah diterkam serigala atau binatang pemangsa lain. Mudah dicuri, dia enggak memberontak. Suaranya pun lemah. Artinya bahasa takut puau, paling gitu. Kalau kambing, coba tangkap kambing, suara dibawa satu minggu, naik takut mau. Jadi dia bodoh. Dia bodoh karena dia juga sering meninggalkan kawanannya. Dia sering tersesat. Apa kekuatannya kalau begitu? Di mana kekuatan seekor domba? Yang pertama, kekuatan seorang domba adalah ketika dia mau tetap tinggal dalam kawanan. Itu kekuatannya. Kalau dia meninggalkan kawanan, dia lemah, dia akan rentan dicuri atau diterkam pemangsa. Jadi kita sebagai domba Allah, sebagai umat Tuhan, jangan tinggalkan kawanan, jangan tinggalkan perhimpunan, jangan tinggalkan persekutuan. Kita akan lemah. Yang kedua, kekuatan dari seekor domba adalah pada gembalanya. Pada gembalanya. Makanya Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan dikatakan ayat 4, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di Timur Tengah, gembala itu, seorang gembala itu memiliki senjata yang namanya gada dan tongkat, itu besar. Jadi kalau datang pemangsa, domba itu melihat gada dan tongkat di tangan gembala itu, maka domba itu merasa tenang. Karena pikirnya, saya akan aman. Karena apa? Karena dia melihat gada dan tongkat yang akan membunuh setiap penyerang domba itu. Makanya dia tenang. Makanya Raja Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ketika tekanan datang, ketika masalah datang, ketika ancaman datang, mau membinasakan domba ini, dan domba itu melihat gembalanya, dan di tangan gembalanya ada gada dan tongkat, maka domba itu bersukacita. Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kekuatan domba itu ada pada gembala. Kekuatan kita hanya ada pada Tuhan sebagai gembala agung kita. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Bahkan di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Kita ini berharga, kita ini mahal. Kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Yang kedua, binatang serigala. Coba kita lihat Yeremia 5 ayat yang ke-6. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Serigala itu merusakkan. Semua kalau sudah rusak, kita bikin taman yang baik, kolam ikan, kolam lele, dirusakkan, rusak. Padahal biaya atau kita sudah bikin waktu, kita bikin indah, kesal kita. Tidak hanya kesal, emosi. Jadi
sering merusak hal-hal yang baik dalam diri kita. Damai sejahtera yang baik, kita sudah berencana mau memiliki damai sejahtera. Saya mau belajar sabar, saya mau mulai memaafkan. Tiba-tiba bikin kesal. Kita dari gereja, istri begitu mendengar khotbah di gereja, saya pulang dari sini harus berdamai dengan suami. Begitu dia pulang, dia lihat suaminya tidur saja. Apa-apain kau? Saya mau dari gereja. Suami macam apa kau? Padahal baru komitmen dari gereja, saya mau berdamai dengan suami saya. Mestinya dia pulang, dia temukan suaminya di rumah tidur. Kalau yang benar dia bilang, "Pak, masih tidur ya? Mau saya bikin mandiannya? Saya bikin mandiannya ya Pak." Begitu. Jadi sering rusak, dirusakkan. Itulah serigala. Kita lihat Yesekiel 22. Gimana lagi pekerjaan serigala ini? Alkitab menjawabnya, menceritakannya. Yesekiel 22 ayat 27. Dikatakan seperti ini. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah. Menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah. Artinya menerkam dengan begitu sadis, begitu biadab. Itulah kalau serigala. Ada satu buku saya baca bahwa kalau singa itu makan mangsanya, dia akan sisahkan tulang-tulangnya dan sebagian, nggak habis. Tapi kalau serigala habis, ganas luar biasa serigala. Ke situasi itulah kita diutus Tuhan. Biarpun Samosir ini 98% Kristen, kita harus merelakan itu. Kita harus menerima itu. Sebab apa? Sebab Tuhan kita sudah menyatakan, kamu saya utus seperti domba di tengah-tengah serigala yang begitu ganasnya ingin membinasakan kita. Terus apa lagi? Kita lihat Yohanes 10 ayat 12. Seperti apa serigala ini? Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Mencerai-beraikan. Banyak oknum-oknum di sebuah persekutuan, di sebuah kumpulan, kerjanya mencerai-beraikan. Dia suka kumpulan yang bersatu itu. Dia gak suka dengan persatuan. Kerjanya merusak apa? Mencerai-beraikan. Mau diperalat dengan pakai gosip lah, dengan pakai berita bohong lah, hoax dan lain sebagainya. Jadi ternyata mental serigala itu adalah yang ketiga itu, mental mencerai-beraikan. Maunya harus dia, kalau enggak dia bikin sabotase, bikin kelompok baru. Makanya di satu gereja bisa 3 Punggungan Am, Punggungan Ina Maranatha, Punggungan Ina Nai Marata, Punggungan Ina Nai Pospos, Punggungan Ina Mamosoi. Kalau di tempat ini memang nggak ada itu. Di tempat kami memang di Nenggolan sana. Tapi memang di sini nggak, yang ngaku nggak ada itu aja. Mencerai-beraikan. Ancaman itu selalu datang di sebuah persekutuan, di setiap persekutuan umat Tuhan. Rentan dengan perpecahan.
rangka mengumpulkan, itu teman kita. Tapi kalau dia dalam rangka mencerai-beraikan, itu musuh kita. Karena murid-muridnya berkata, Tuhan, ada di sana lu menyembuhkan pakai namamu. Murid-muridnya melapor sama Yesus. Yesus berkata, kalau itu dalam rangka mengumpulkan, itu kawanan kita, itu teman kita. Tapi kalau dalam rangka mencerai-beraikan, itu musuh kita. Jadi mental mencerai-beraikan itu ada di sekitar kita. Karena itu, mari kita pertahankan persekutuan yang Tuhan ciptakan melalui hamba-hamba-Nya. Lalu yang berikutnya, bagaimanakah serigala itu membidik targetnya? Bagaimanakah serigala itu mencapai target atau melaksanakan, bagaimana dia melaksanakan niatnya yang tadi, yang 3 tadi? Merusak, menerkam dengan sadis, baru mencerai-beraikan. Bagaimana itu dia lakukan? Siapa saja yang tertekam, siapa saja yang termangsa, siapa saja yang jadi korban. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ternyata dia berkeliling dan mencari-cari siapa yang dapat diterkam. Pertanyaan saya, semuakah domba itu bisa diterkam? Halo? Bah, jual madungan di sunun nggak apa? Ang lupa sana. Semuakah domba itu bisa diterkam, bisa dirusak, bisa dicerai-beraikan? Halo? Tidak. Tidak. Makanya dikatakan, siapa orang yang dapat ditelannya? Jadi nggak semuanya bisa diterkam. Jadi domba seperti apakah kalau kita nonton di televisi, animal TV atau TV yang menceritakan binatang buas menerkam mangsa-mangsa? Kalau kita lihat, yang pertama mereka incar adalah biasanya adalah domba yang baru lahir. Yang baru lahir itu lemah, itu diincar. Kalau baru lahir hanya nunggu kesempatan. Sebagai orang Kristen, incaran iblis, incaran serigala yang mau dirusak, mau diterkam, mau dicerai-beraikan. Yang pertama lahir baru bertobat. Orang-orang yang baru bertobat baru, itu targetnya. Karena bertobat baru itu masih lemah, belum kuat, belum sanggup berdiri sendiri, masih butuh bimbingan, masih butuh didoakan, masih butuh ditolong orang lain. Bertobat baru, itu targetnya yang pertama. Yang kedua, yang bisa ditelan pemangsa itu, yang kedua itu domba atau binatang yang sakit-sakitan, yang sudah patah kakinya, yang sudah tidak bisa jalan. Itu targetnya. Kalau itu sudah ada di kawanan itu, maka pemangsa itu atau serigala itu mengintipnya. Kapan kawanan itu meninggalkannya? Kapan kumpulan domba itu berpindah ke rumput yang lain, ke lahan yang lain, maka di situ dia akan mati. Yang sakit, umat yang sakit-sakitan, yang sakit rohani,
gampang tersinggung, gampang sakit hati, tidak mau mengampuni, tidak mau mengalah. Ini sakit rohani. Itu udah target itu. Itu hanya nunggu waktu, akan diterkam, dicerai-beraikan. Itu pengertian sakit dalam umat Tuhan. Sakit rohani. Yang kedua, pengertian sakit di sana adalah umat yang tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau bertobat. Sebab pertobatan itu tidak sekali seumur hidup, tapi pertobatan itu terus menerus selama kita hidup. Pertobatan itu, pertobatan dari cara hidup yang satu kepada cara hidup yang lebih baik. Hari ini kita berusaha lebih baik dari hari kemarin, terus sampai kita mengalami kesempurnaan dengan Kristus. Itu kerinduan kita. Biarpun itu susah dan mungkin mustahil tercapai, tapi oleh pertolongannya, maka dikatakan kita ini adalah dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri, tapi kita dikuduskan, disucikan. Pertanyaan saya, apakah mencuri, berzina, berbohong, membunuh, korupsi itu membuat kita berdosa? Atau kita sebagai orang berdosa, karena kita orang berdosa, maka kita mencuri, berbohong, berzina, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, sekali lagi saya tanya, apakah dengan kita berbohong, mencuri, kita menjadi orang berdosa? Itu pertanyaan pertama. Itu atau karena kita orang berdosa, maka kita mencuri, berzina, berbohong? Mana jawabnya? Dahulu yang mana? Yang kedua. Oh, yang kedua itu. Pertanyaan yang kedua. Serigala itu dikatakan dia binatang buas karena dia makan domba kan? Atau karena dia binatang buas maka dia makan domba? Mana yang benar? Karena dia binatang buas. Hah? Karena dia binatang buas maka dia makan domba. Jadi bukan karena dia makan domba jadi dia binatang buas. Pertanyaan berikutnya, kalau anak singa lahir, dia binatang buas tidak? Binatang buas. Biarpun dia belum makan. Makanya bagi orang Kristen, bayi yang baru lahir itu berdosa. Karena firman Tuhan semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kalau di agama lain, bayi yang baru lahir itu suci, kudus. Statusnya berdosa, tidak ada yang benar satupun. Jadi status keadaan kita adalah dibenarkan, dikuduskan. Itulah makanya kita perlu juru selamat yang mengganti status kita dari orang berdosa menjadi orang yang diampuni, dibenarkan, dikuduskan dan diselamatkan. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan yang menyelamatkan kita. Makanya ada yang bertanya begini, kenapa orang mati dimandikan? Karena orang mati itu tidak bisa mandi sendiri. Kenapa kita diselamatkan? Diselamatkan Tuhan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan menyelamatkan kita. Kita sebagai dombanya Allah, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari cengkeraman, dari situasi yang sulit tadi selain daripada Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Terakhir Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Memberikan segalanya bagi kita sebagai domba umat Tuhan. Maka dalam situasi sesulit apapun, dalam keadaan genting, semencekam apapun, jangan cepat-cepat putus asa. Jangan curiga Tuhan. Dia gembala yang baik. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Kalau seorang ibu, padahal itu sesuatu yang mustahil, seorang ibu bisa melupakan anaknya. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah melupakan anak tebusannya. Percayalah kita ini milik Tuhan. Maka hidupilah hidup dalam dunia ini, di dalam semangat, di dalam kekuatan yang baru. Yang pertama tadi, kekuatan kita, jangan pernah meninggalkan kawan, jangan pernah tinggalkan persekutuan kita, jangan pernah meninggalkan kumpulan apapun itu, dan selalu dekat dengan gembala. Di dalam gembala kita lah kekuatan kita, kesanggupan kita, kemenangan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat persekutuan pada hari ini. Kami percaya Tuhanlah yang melakukan semuanya. Bukan kekuatan kami, bukan kesanggupan kemampuan kami. Sebab Engkau tahu, Engkau kenal siapa kami. Kami hanya debu tanah yang gampang hancur rapuh, yang sekarang ada sebentar lagi tidak ada. Kami hanya seperti rumput, seperti bunga, yang sebentar ada, sebentar sudah lenyap, seperti uap saja kami. Olehnya kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami sebagai makhluk lemah, sebagai makhluk bodoh. Tapi kami punya kekuatan di dalam persekutuan oleh nama-Mu. Karenanya kami bersyukur Tuhan persekutukan di dalam nama Tuhan. Sebab Engkau menyatakan lewat firman ini, diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang berkumpul di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami percaya kami menjadi umat yang kuat, umat berkemenangan, umat yang terus terpelihara sempurna dalam naungan sayap-Mu yang maha kuat itu. Dan kami boleh kuat sebab kekuatan kami di dalam Engkau sebagai gembala kami yang baik. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami, bahwa Engkau punya senjata yang luar biasa untuk menaklukkan semua lawan-lawan kami yang berusaha menghimpit kami, yang berusaha membunuh, bahkan membinasakan, mencerai-beraikan hidup kami. Tapi Engkau punya gada dan tongkat, senjata yang ampuh untuk menaklukkan itu semua, sehingga kami aman dalam lindungan. Hidup dan mati kami ada di tangan Bapa kami, gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini. Terberkatilah HKBP Ma'ade Manuguru ini di dalam nama Yesus. Diberkati Bapak pendeta yang melayani di sini, istri, anak-anak. Diberkati guru Ria, diberkati Bibil Pro, diberkati para sintua, para perhalal, jemaat Tuhan, dan semua penjuru yang menyatakan diri terdaftar sebagai anggota HKBP Lumban Suhi-Suhi ini. Dari tempat ini kami sebagai penyuluh memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit hari-hari ini, Bapa, nyatakan pengasihan-Mu. Beri kekuatan bagi mereka, sembuhkan mereka, balut mereka yang terluka oleh karena apapun, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan apapun Tuhan. Kau balut hati mereka Tuhan, sembuhkan mereka, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Umat Tuhan di tempat ini yang mengalami persoalan berat, masalah yang sulit, kami berdoa Tuhan, tolong mereka Tuhan menemukan jalan keluar. Tolong mereka Tuhan mendapatkan kemenangan di dalam Engkau. Umat-Mu dalam keadaan susah, Bapa belai
hapus air mata mereka dengan manis dan lembut, sehingga mereka mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang dari tempat ini, Tuhan antarkan kami ke tujuan kami masing-masing, membawa damai, sukacita, damai sejahtera, kekuatan pemulihan di dalam Tuhan dari tempat ini. Terpuji Engkau Bapa, termulia nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib luar biasa dahsyat itu, kami berdoa dan bersyukur. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyerahkan, menyatakan, menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Karena itu, pulanglah membawa kekuatan, pulanglah membawa percaya yang baru. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menjadi milik sekalian kita, kemana kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya.